Kesultanan Demak. Bagian 3. Pertikaian para saudara. Tahta Demak kemudian dilanjutkan oleh Sunan Prawoto, putra tertua dari Sultan Trenggono. Kepemimpinan Demak dilanjutkan oleh Sunan Prawoto, putra dari Sultan Trenggono. Sunan Prawoto memiliki nama kecil Raden Mukmin. Ketika berkuasa, Raden Mukmin memindahkan istana Demak ke Bukit Prawoto. Selain itu, Raden Mukmin yang lebih tertarik kepada Islam daripada politik kenegaraan, memilih menggunakan gelar Sunan daripada Sultan. Ketika dilantik menjadi pemimpin tertinggi Demak, beliau pun menggunakan gelar Sunan Prawoto. Sunan Prawoto mewarisi Demak sebagai kerajaan yang memiliki pengaruh kuat di Nusantara. Besarnya pengaruh Demak membuat Sunan Prawoto mulai berpikir meneruskan kebijakan pendahulunya untuk memperluas wilayah. Belum sempat Sunan Prawoto meneruskan kebijakan ayahandanya, Demak pun mulai mengalami nasib seperti Majapahit. Perebutan tahta di antara sanak saudara membayangi Kesultanan Demak. Suatu malam, pada tahun 1549, seorang telik sandi Jipang bernama Rungkut berhasil menyusup ke istana Prawoto. Tugasnya hanya satu, membunuh pemimpin tertinggi Kesultanan Demak. Rungkut tidaklah memiliki dendam pribadi kepada Sunan Prawoto, namun dia mendapatkan tugas dari Adipati Jipang, Arya Penangsang. Arya Penangsang ketika itu adalah Adipati Jipang Panolan. Sebenarnya dia masih keluarga Kesultanan Demak. Arya Penangsang adalah putra dari Raden Kikin atau yang kelak dikenal sebagai Pangeran Sedo Ing Lepen karena meninggal di tepi sungai. Raden Kikin merupakan putra dari Raden Fatah, adik dari Patiunus dan kakak dari Sultan Trenggono. Sepeninggal Patiunus yang tidak berputra, Demak mulai dilanda konflik perebutan tahta. Tahta seharusnya jatuh ke Raden Kikin karena beliaulah putra tertua Raden Fatah setelah Patiunus. Namun, Sultan Trenggono menginginkan tahta Demak sehingga harus menyingkirkan Raden Kikin. Raden Mukmin kemudian terlibat membantu ayahnya membunuh Raden Kikin di tepi sungai. Sunan Prawoto yang mengetahui Rungkut adalah utusan Arya Penangsang pun merasa hutang nyawa dan membiarkan dirinya dibunuh. Namun, Sunan Prawoto meminta agar istrinya tidak ikut dibunuh. Sayangnya, Rungkut menghujamkan keris itu terlalu dalam sehingga tembus dan melukai istri Sunan Prawoto. Tidak ada yang selamat dalam tragedi itu. Sunan Prawoto yang melihat keris Rungkut melukai istrinya pun marah sehingga mencabut kerisnya dan membunuh suruhan Arya Penangsang. Sunan Prawoto dan istrinya pun turut meninggal akibat luka yang dideritanya. Konflik sanak saudara ini membuat Kesultanan Demak menjadi lemah. Beberapa wilayah bawahan menjadi berkembang tanpa bisa dikendalikan lagi, seperti Surabaya, Gresik, Tuban, Cirebon, hingga Banten. Sementara itu, konflik di Demak menjadi pertikaian antar saudara yang tidak kunjung habis. Setelah menyingkirkan Sunan Prawoto, Arya Penangsang pun menyingkirkan Pangeran Hadiri, Adipati Kalinyamat yang merupakan menantu dari Sultan Trenggono. Setelah menyingkirkan Pangeran Hadiri, Arya Penangsang pun mengincar menantu Sultan Trenggono lainnya, Adipati Pajang atau yang dikenal dengan nama Hadiwijaya atau Joko Tingkir.